Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli syahri Ramadan. Bab keutamaan bulan Ramadan. Fadlu syahri Ramadan. Boleh dibaca Ramadana, boleh dibaca Ramadani. Jangan ribut soal niat, lafaz niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fadli syahri Ramadana. Ustadz, kalau Ramadani gimana? Boleh, asal jangan Maradona. Nawaitu shauma ghadin an adai fadli syahri Maradona lagi. Ramadana. Boleh, Ramadani boleh. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwa beliau Ibnu Abbas sami'a mendengar, an-nabiy mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innal jannata latunajjadu wa tuzayyanu minal haul ilal haul. Surga itu dari masa ke masa berhias. Berhias itu dandan, macak kalau kata orang Jawa. Bersolek. Apa? Bersolek, dandan, macak. Apa lagi? Ya pokoknya surga itu kalau kayak perempuan, kayak kedatangan calon apa tuh? Calon mantu dah gitu. Genit, berdandan dia, berhias. Tapi definisinya bukan genit seperti perempuan-perempuan yang kegirangan. Intinya surga itu setiap tahun demi masa itu berhias. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala lidukhuli syahri Ramadan, karena masuk bulan Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Ramadan, orang-orang tua kita dulu nyaranin tuh, pakaian-pakaian yang terbaik siapin buat sholat tarawih. Masjid-masjid dibersihin, ya, dicat. Al-Hidayah nggak keburu kayaknya ngecat ini. Cuci, sunnah pak. Apa ki dilap-lapin, ya, silakan tuh. Tuh di tiang-tiang ada dagal tuh, kayaknya daki siapa nemplok di situ tuh. Lidukhuli syahri Ramadan fa idza kana awwalu lailati min Ramadan habbat rihum min tahtil arsy yuqalu lahal mathirah. Pada malam pertama bulan Ramadan berhembuslah angin dari bawah arasy. Angin itu namanya angin mathirah. Angin apa? Angin mathirah, namanya pakai tha. Berhembus dia dari bawah arasy. Fatasaffaqu waraqu asyjarul jannah. Menari-nari pohon apa, daun-daun, pohon apa namanya, dedaunan yang ada di surga. Mengetuk pintu surga, menari-nari daun itu. Ini kinayah, majas. Nabi Daud itu saking suaranya enak pak, itu daun kalau jatuh dari atas pohon, daunan itu dia menari dulu. Saking merdunya suaranya Nabi Daud. Tentu semuanya itu, semua yang ada di belahan dunia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasma'u lidzalika taninun lam yasma'al sami'una ahsanu minhu. Lalu terdengar ada suara memanggil. Suaranya lembut banget dari dalam, dari balik surga itu. Fatarazal hur'ain hatta yaqumna ala syarafil jannah fayunadin. Kemudian muncullah bidadari. Mereka berdiri ala syarafil jannah, berada di kemuliaan surga. Fayunadin, lalu terdengar suara hal min khatibin ilallahi ta'ala fayuzawwijullah
fayuzawwijahu Allah subhanahu wa ta'ala minna. Adakah seseorang yang ingin melamar, khatib, meminang? Kalau khatib itu khatib itu yang berbicara, tapi kalau khatib itu yang meminang. Khitbah, pinangan, khatib yang meminang. Siapa yang mau meminang aku dan bermohon agar Allah menikahkannya dengan aku, kata bidadari. Tsumma yaqulna, bidadari itu kemudian ngomong, Pak. Ya Ridwan. Siapa itu? Wahai malaikat Ridwan. Ma hadhihi lailah. Ini malam apa? Fayujibuhunna bitalbiyah. Lalu malaikat Ridwan menjawab panggilan bidadari itu dengan talbiyah. Gimana talbiyah? Labbaik, labbaik. Ya khairati Hasan, wahai bidadari yang cantik. Hadhi awwalul lailatin min syahri Ramadan. Ini malam pertama bulan Ramadan. Wa yaqulullah, Allah berfirman, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jinan lis-shaimina min ummati Muhammadin. Iftah abwabal jinan, buka pintu-pintu surga. Gua merinding, Pak. Lis-shaimina, bagi orang-orang yang berpuasa, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulullah, Allah kemudian juga berfirman kepada siapa? Ya Malik, wahai malaikat Malik. Di sini lengkap, ada Ridwan, ada Malik. Tapi Israel enggak ada. Aghlib abwabal jahim anis saimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aghlib, kunci abwabal jahim, pintu-pintu neraka jahanam, anis saimin, dari orang-orang yang berpuasa, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, Allah juga berfirman, ya Jibril ihbit ilal ardi fasaffat maradat asyayatin wa ghallahum bil aghlal thumma qdhifhum fi lujajil bihar. Jibril, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ihbit ilal ardi, turunlah ke bumi, belenggu itu setan-setan, ikat mereka, rantai mereka, dan lemparkan mereka ke belahan lautan, di pinggir laut. Buang itu setan-setan yang mengganggu orang-orang yang berpuasa, kata Allah begitu. Hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammadin siyamahum, supaya mereka tidak merusak puasa dari umat, dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Allah subhanahu wa ta'ala. Agar malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengikat di belenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang-orang muslim yang kalau siangan dikit kakinya udah gantung di warung warteg. Ada nggak? Awal-awal sih nggak ada. Biasanya udah hari keberapa tuh? Hari kedua, ketiga, sono kita lihat kakinya ada 2, orangnya 4 itu padahal. Yang nongol 2, yang lain begini semua. Kenapa itu? Karena setannya udah kadung berada dalam diri mereka, yang seharusnya dikeluarin enggak dikeluarin. Kenapa? Bulan Rajab setan enggak dikeluarin, bulan Syaban setannya malah enggak dikeluarin, malah dimandiin. Sehingga bulan Ramadan tuh setan betah dalam dirinya, perilakunya kemudian terbawa sampai bulan Ramadan. Jadi setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan,
kemudian dia tidak berhasil dibelenggu masuk dalam diri manusia yang tidak menjalankan ibadah puasa, setannya keburu netes dalam dirinya, beranak pinak, Pak. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bisa mampu mengendalikan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu ta'ala, betul memang setan dibelenggu. Makanya kalau bulan Ramadan kita semangat ibadah. Paling tidak tarawih seminggu. Masjid Al-Hidayah penuh. Kalau tarawih sampai luar enggak? Sampai luar situ? Sampai kan? Berapa hari? Minggu. Sono mau macam-macam. Ya, tapi itu pun alhamdulillah. Kan sunnah Ustaz. Ya kalau jawabannya sunnah kelar udah. Iya. Fa yaqulu ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan 3 marrat. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kulli lailatin min syahri Ramadan, tiap malam bulan Ramadan 3 marrat, 3 kali. Hal min sa'ilin fa'tiyahu su'lahu. Adakah yang memohon kepadaku maka aku akan berikan permohonannya. Yang pertama, hal min taibin fatubu alaihi, siapa yang bertaubat aku berikan taubatnya. Aku ampuni mereka. Yang ketiga, hal min mustaghfirin faghfir lahu, siapa yang memohon ampun istighfar. Apa bedanya taubat dengan istighfar, Pak? Apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau taubat itu pembersihan diri kita selama ini kita melakukan dosa. Laksana kita punya kotoran, di rumah ada jendela, ada kaca yang tercemari dengan dosa-dosa, dengan noda-noda kotoran-kotoran, lama enggak kita bersihin, kemudian sebulan sekali baru kita bersihin, itu namanya taubat. Tapi kalau istighfar tiap hari, ya kaca rumah kita bersihin, yang karat, kalau kaca rumah kita bersihin tiap hari, kemungkinannya tidak berkarat. Tapi kalau lama kita enggak bersihin itu kaca berkarat tuh. Seperti itulah dosa kita kalau setiap hari kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Fa idza tala al-fajr nadi Jibril alaihi salam ya masyaral malaikah. Begitu terbit fajar, nadi Jibril alaihissalam, malaikat Jibril menyeru, dipanggil itu para malaikat, ya masyaral malaika, golongan malaikat, ar-rahil. Ar-rahil itu pergi. Fayaqulun, pergi maksudnya melihat apa kebutuhan umat Nabi Muhammad yang sedang puasa. Fayaqulun, mereka bertanya, ya Jibril, masana Allah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin. Apa yang Allah berikan, apa yang telah Allah perbuat fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin, untuk memenuhi kebutuhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian malaikat Jibril menjawab, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nazara ilaihim, melihat mereka dengan nazratan rahmatan, dengan penglihatan yang penuh rahmah. Wa afa'anhum, memaafkan mereka. Wa ghafara lahum, dan mengampuni mereka. Ya, orang-orang yang berpuasa, kata malaikat, para malaikat yang disuruh oleh malaikat Jibril, bertanya tuh para malaikat kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa hadiah yang Allah berikan? Kira-kira begitu. Bagi mereka umat Nabi Muhammad yang berpuasa, malaikat Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang mereka. Yang kedua, mengampuni mereka.
dan menerima taubat mereka illa arba'ah, kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang, dengerin. Faqalu, yang 4 itu apa Jibril? Wa man haula'il arba'ah, siapa mereka yang 4 orang itu? Yang pertama kata malaikat Jibril, qala mudminu khamrin, orang yang mengkonsumsi, orang yang minum minuman keras. Mudminu khamrin, gak diampuni tuh mereka, tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagian puasa-puasa, makanya puasa itu banyak kelompok-kelompok. Di antaranya ada kelompok kalkulasi materi, ada kelompok berdarah dingin, ada kelompok senang, dan ada kelompok ketakutan. Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok bahagia. Siapa? Man fariha bidukhuli ramadana, walaupun ini hadis, kategori hadis dhaif, tapi boleh untuk fadailul amal, memberikan penyemangat, tarhib. Kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Senang. Kenapa senang? Karena Ramadan semua dosa-dosa kita kalau kita mohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sunnah menjadi wajib, pahala wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok berdarah dingin. Berdarah dingin mah tenang-tenang aja, mau puasa mau kagak nggak ada urusan. Ada nggak yang begitu? Puasa nggak ada urusan dia. Lah gua mah waktunya makan gua makan aja begitu. Yang berdarah dingin. Ada lagi kelompok kalkulasi materi, hitung-hitungan. Jangan bulan Ramadan diniatin entar Ramadan gua mau jualan kerudung. Entar Ramadan gue mau jualan kokok, gue mau jualan kurma. Jangan diniatin begitu, puasa aja dulu. Ini bulan Ramadan, asik Ramadan, jualan laku nih, wah kacau kayak begitu. Itu kelompok kalkulasi materi namanya. Ya, emang nggak boleh jualan Ustadz? Boleh, tapi jangan menjadikan motivasi utama. Ya, jangan jadi motivasi utama. Motivasi niat kita awalnya puasa, Pak. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Coba lihat dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah ngeliat tuh orang puasa, mukmin yang puasa itu rezekinya nggak ada. So susah-susahnya orang Pak, kalau buka puasa itu ada kolak, ada es cendol, ada es campur. Tuh. Mau buka puasa apa baik dibeli, bakwan dibeli, lontong dibeli, tahu isi dibeli, udah gitu tahu gejrot dibeli. Begitu makan Pak Aris, minum teh manis, hilang. Betul nggak? Gitu. Kalau lagi bulan itu Pak. Jadi kita itu lapar apa? Lapar mata. Apa yang dibeli? Akhirnya tuh makanan nggak kemakan, kebuang. Mubazir. Kalau puasa kita masih kayak begitu, nggak meningkat nanti puasa kita tuh. Harus berubah. Dari dulu begitu mulu puasa. Kumpulin makanan yang banyak di rumah. Coba aja Pak, begitu datang maghrib, Allahu Akbar, minum teh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sunnah buka puasa itu makan kurma yang muda. Kalau ada iklan himbauan makanlah dengan yang manis-manis, itu iklan sirup marjan. Enggak ada dalilnya berbukalah dengan yang manis, enggak ada dalilnya Pak. Saya ulangi, berbukalah dengan yang manis enggak ada dalilnya. Itu promosi sirup. Berbuka dengan kurma. Makanya sirup gitu kan paling banyak setiap rumah. Saya mau tanya nih, di rumah kita bohong kalau nggak ada sirup marjan. Ada ya? Sampai gini hari Pak di rumah sirup marjan nggak ada. Kemana? Kenapa tuh? Kejebak sama iklan tuh.
Udah orang-orang asal udah gitu bawain ngasih ustad sirop marjan. Masjid ono ngasihnya sirop marjan. Masjid Al Hidayah ngasihnya apa? Kayaknya sih udah dipikirin sirop marjan juga. Tapi intinya begini hadirin, tidak ada dalil berbukalah dengan yang manis. Bukan berarti berbukalah dengan yang manis kemudian diubah menjadi es campur, teh sirop begitu. Sunnahnya itu kurma muda tuh. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya Rasulullah, mana dia? Mudminu khamrin, orang yang minum khamar, wa aqul liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua. Makanya kita kalau bulan Sya'ban apa tuh? Silaturahmi ke orang tua. Ustaz, orang tua saya udah meninggal, datengin kuburannya. Kuburannya udah balak banget. Setahun sekali nengok kuburan sama bapak kita, setahun sekali. Kebangetan emang anak kurang ngajar. Setahun sekali baru ditengokin. Begitu nengok kuburan emak ini bala amat rumput ini. Memang gak bisa bersihin, lemahnya udah mati disuruh bersihin. Bersihin kuburan itu, ya. Itu kalau yang di atas, kalau yang di pas tengah di pusaranya itu nggak boleh dicabutin, Pak. Kadang-kadang dibersihin ya, salah, nggak boleh. Itu hak yang meninggal itu. Kalau dicabutin, nanti gimana? Pohon-pohon nggak memohonkan istighfar. Dirapihin aja. Yang ada di pusara itu, di tengah-tengah itu. Kalau ngerapihin jangan dibersihin habis sampai bersih, jangan. Itu harus ada tuh. Rumput-rumput itu, pohon apapun itu jangan ditebang. Karena pohon itulah yang kemudian yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngirim Fatihah enggak pernah, udah gitu andalannya tibang pepohonan rumput yang di situ dibersihin semua, dicabut-cabutin. Bala amat ini mah begitu. Ya itu emak kalau dia tahu nangis itu dicabutin gitu. Begitu kan? Selama ini dicabutin, mulai hari ini dilarang, Pak. Karena itu hak dia. Kalau hanya dipangkas, dibersihin nggak apa-apa, maksudnya dirapihkan begitu. Aqul liwalidayhi, ini orang yang durhaka sama orang tua itu nggak dimaafin sama Allah. Apa yang ketiga? Waqati rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, makanya menjelang Ramadan bahasa kita apa tuh sama saudara-saudara? Baik melalui media WA. Ya. Bahasanya sama biasanya. Andai kaki ini tak bisa melangkah, mulut tak bisa berucap, kita kata berarti lu stroke. Dan begitu, Pak. Andai kaki ini tak bisa melangkah, tangan tak bisa menjabat, mulut tak bisa berucap, berarti kan stroke itu dia. Bener gak, Pak? Ya, ntar kalau ada WA begitu ke kita, Pak, biasanya ketua DKM banyak tuh kiriman, Pak Haji ya. Ya, ketua, andai kaki ini tak bisa melangkah, tangan tak bisa menjabat, mulut tak bisa berucap, lalu langsung kita bilang, lu stroke ya, begitu. Ya kan? Lah ini kalau jauh sih ngomong begitu masih mending. Tetangga kita di samping rumah pakai ngirim WA kayak begitu. Kan kita kesel, berarti udah stroke kalau begitu. Datengin, Pak. Ya, nggak ada yang namanya silaturahim itu. Dalilnya apa, Pak? Datang. Ya, datang. Yang berikutnya musyahin. Musyahin itu apa? Kila ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, wa manil musyahin ya Rasulullah, musyahin itu apa? Huwal musarim, yakni alladzi la yakallam akhahu fawqa thalathati ayyam. Musyahin itu adalah orang yang enggak ngajak ngomong saudaranya lebih dari 3 hari. Itu musyahin namanya. Musyahin. Sama saudara diam-diaman. Sama bini diem-dieman boleh, Pak, kita diem-dieman sama bini. Laki kesel sama bini boleh, bini kesel sama laki boleh. Tapi syaratnya cuman
tiga hari. Kita sama saudara kita juga begitu. Ya, pikirin matang-matang itu. Jangan sampai kita puasa bener nahan lapar dan dahaga. Kalau kita masih punya salah, jangan sampai puasa kita tidak sempurna. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Fa idza barazu ila musallahum, kalau mereka pergi ke musalla, tempat salat, masjid-masjid, yaqulullah jalla jalaluhu li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatu, ma jazaul ajri la amila amalu, apa balasan orang yang apabila kerjaannya tuntas? Orang kalau udah kerja balasannya apa? Fatakulul malaika ilahana wa sayyidana, ya rabbana, wahai Tuhan kami, jazauhu an tuwaffiyahu ajrah, ganjarannya adalah engkau memberikan pahala kepada mereka. Fayaqulullah, Allah menjawab, fa inni ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, anni qad ja'altu thawabu min syamim syahr Ramadan, aku jadikan pahala bagi puasa-puasa mereka pada bulan Ramadan, wa qiyamum ridai wa maghfirati, dan salat mereka aku ridho dengan salat mereka, dan ridhoku itu adalah ampunan buat mereka. Salat tarawih maksudnya, Pak. Fa yaqulu ta'ala ya ibadi saluni, hai hamba-hambaku, saluni, mintalah kepadaku, fa wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi kebesaranku, la tas'alunil yaum syai'an lidinikum wa dunyakum illa a'taitukum iyyahu. Tidaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, meminta pada hari ini, di hari puasa, Pak, baik ketika kita sedang puasa ataupun sudah menyelesaikan puasa, tidaklah kalian meminta kepadaku tentang perkara soal urusan dunia kalian, agama kalian, maka aku akan memberikan semuanya kepada kalian semua. Makanya doa yang kita baca, doa selamat itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Boleh ditambahin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Bukan hanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, tapi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Selamat agama itu maksudnya apa? Kok agama diselamatkan? Supaya kita terus menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada agama ini. Itu maksudnya selamat agama. Agama kita tidak dirongrong. Kita merasa bahwa kita merasa bahwa agama yang kita anut adalah kebenaran mutlak, kebenaran hakiki, yang dengan agama itu kita jalani semua perintah Allah. Itu maksudnya selamatan dalam agama. Dan di dunia supaya kita diselamatkan dari mara bahaya, fitnah, bencana dan lain sebagainya. Pun terlebih selamat di akhirat. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Utiyat ummati, umatku diberikan fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, khamsa khisalin, 5 perkara. Lam tu'ta ummatun qablaha, yang 5 perkara itu enggak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi, Pak. Makanya kalau lagi kita puasa, siang-siang enggak boleh kita gosok gigi. Apalagi mandi itu. Dulu kita lagi zaman kita kecil begitu, mandi jam 12 mandi. Kita basahin rambut. Airnya nempel di mulut, kita jilat, ketelen. Lah, seger bener. Enggak boleh, makanya mandi basah, keramas, mandi siang hari hukumnya makruh. Pagi enggak apa-apa. Gosok gigi pagi enggak apa-apa. Boleh. La khulufu fami shaimiat ya indallahi min rihil miski. Bau mulut
Ustadz gimana kalau saya sudah kadang mandi siang hari, saya karena rambut saya kotor, rambut saya penuh dengan debu, habis perjalanan jauh saya mandi, keramas, apakah batal puasa saya? Tidak. Puasanya tidak batal. Ya, jangan kemudian waduh puasa saya batal. Enggak. Ya, cuma dihukumi makruh. Kenapa? Karena mendatangkan kesegaran. Ya. Termasuk kita nyium-nyium bakaran sate juga, Pak. Itu makruh. Ini kadang-kadang mau maghrib keliling kita. Kalau orang ngipasin sate gitu kan, seger amat gitu. Kan kebayang itu kan. Orang masak opor, ya. Masak opor. Mulai enak banget begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya kalau kemudian di rumah sendiri sih nggak apa-apa, tapi jangan diniatin. Disengaja ini mah ngeliatin apa nyari orang yang bakar sate lumayan nyiumnya juga kenyang. Wa tastaghfirullahul malaikata yuftiru. Yang kedua, malaikat memohon ampun kepada orang yang berpuasa sampai berbuka, Pak. Sampai berbuka. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang puasa kita itu berkualitas. Ini kadang-kadang ada orang puasa mau puasa sembahyang kagak. Sahur kebanyakan dia sahur 2 piring. Habis dia sahur tidur, Pak. Sampai maghrib. Zuhur dia bangun. Jam berapa ya? Dia tidur lagi. Asar dia bangun, dia tidur lagi. Bangun jam 5. Apa yang mau diperoleh kayak begitu? Ya, jangan sampai kita ada yang begitu. Kalaupun kita kurang tidur di waktu malam, ya balas secukupnya aja. Ini mah tidurnya siang. Tidur, Ustadz, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Lah kalau tidurnya enggak salat zuhur, enggak salat asar, mau bagaimana ibadah? Ya. Kalau kata siapa tuh? Gus Baha, orang yang tidur itu kalau pelaku maksiat, orang yang kalau melek bawaannya pengen melakukan dosa, Pak, tidur itu menjadi wajib. Kalau dia melek mulutnya nggak bisa diem tuh, ngocehnya nyakitin orang, mendingan dia tidur. Tidurnya wajib. Kalau dia melek, dia melakukan dosa maksiat, maka tidurnya menjadi wajib. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa? Hadis ini jangan difahami sebagai satu-satunya dalil bahwa orang yang tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi lebih beribadah lagi kalau kita puasa kemudian kita rutinkan basahi dengan zikir. Begitu Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin. Dibelenggu setan. Ya, dibelenggu. Makanya kita bulan Ramadan, Pak, orang-orang ini alhamdulillah. Coba kita perhatikan di waktu subuh kalau tarawih sih emang kadang-kadang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak mau capek. Tarawih 2-3 hari masih ramai masjid. Tapi alhamdulillah subuh, Pak. Kalau kita ingin melihat kehebatan orang muslim itu, lihatlah waktu subuh. Di bulan Ramadan. Lihat di bulan Ramadan, ramai mereka. Ya. Fala yakhlisuna fi lama kanu yakhlisuna fi wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatin yaqulu laha. Dan yang ketiga, Allah menghiasi surga. Ya, seraya berucap kepada surga, wahai surga, berhiaslah kalian. Wa yaghfiru lahum fi akhir laila wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, dan diampuni dosa mereka pada akhir malam bulan Ramadan. Kila ya Rasulullah ahya lailatul qadar. Rasulullah ditanya, Rasulullah apakah itu malam Lailatul Qadar? Qala la. Bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Tapi kata Rasulullah,
orang yang bekerja maka seyogianya pantas mendapatkan ganjaran. Begitulah orang yang berpuasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak sampai 2 minggu ke depan. Ya paling berapa hari? 10 hari ya, 10-11 hari. Kita akan bertemu insyaallah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini pengajian yang terakhir, tawakufannya besok. Ya kalau sempat hadir saya hadir, tapi kalau enggak sempat maka permohonan maaf saya sampaikan sekarang. Mohon maaf apabila dalam kebersamaan kita banyak hal-hal yang salah yang terucap, yang mulut yang terucap, kata-kata yang terucap tidak tertata rapi sehingga kemudian banyak menyinggung perasaan dan menyinggung hati orang lain, baik yang ada di sini ataupun yang mendengar suara saya. Atas nama pribadi lillah, ikhlas karena Allah, saya minta dimaafkan dengan permohonan maaf yang sebesar-besar. Mudah-mudahan bisa memaafkan saya. Dan sebaliknya juga saya juga sudah memaafkan kalau merasa punya salah, tapi tidak ada yang merasa punya salah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.